Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Tema hari ini meneruskan pembahasan tentang pendidikan anak sebelum menikah sampai umur 7 tahun ya, sampai umur 7 tahun kayaknya ya. Dari kitab yang kita tulis. Nah, kemarin kita belajar di poin pertama, sebelum menikah supaya pendidikan anak kita itu bagus, ya memilih istri, memilih ibu untuk si anak ya, memilih ibu untuk si anak. Ya ibunya juga harus bagus Pak. Nah kalau bibitnya nggak bagus, ya gimana? Anaknya kayak kambing gitu ya, gambarannya kambing ya, kambingnya nggak bagus, biar anaknya akan bagus. Jadi cari ibu yang bagus, bibit yang bagus, maka akan membawa kepada hasil yang bagus. Ini yang kemarin. Terus yang kedua, ketika berjima, hendaknya dia membaca doa ketika berjima. Jadi ketika berjima itu jangan lupa membaca doanya dengan mengawali bismillah. Apal nggak doanya Pak? Bismillah Allahumma jannibni Bismillah Allahumma jannibna wa jannibi syaitana ma razaqtana. Kenapa? Apa hubungannya antara doa ini dengan pendidikan anak? Apa ada hubungannya? Ada hubungannya. Perhatikan hadis Ibnu Abbasin radhiyallahu taala anhuma, kata Rasul alaihi salatu wasalam, lau anna ahadakum, andai kata salah satu di antara kalian, idza ata ahlahu, apabila dia mendatangi istrinya, kemudian dia mengatakan bismillah Allahumma jannibna wa jannibi syaitana ma razaqtana, faqudhiya bainahuma walad. Dari hasil berjima tadi Allah takdirkan ada anaknya, menghasilkan anak, maka lam yadhurruhu syaitonun abada. Syaiton tidak akan memberikan madharat kepada dia selama ini sudah ya? Sudah ini? Sudah ya? Taib, ini sudah. Kemudian memilih tempat dan tetangga yang bagus, ini juga sudah ya? Taib. Poin yang selanjutnya adalah mulahadhatul ummi asna al-hamli. Sang ibu saat hamil itu harus memperhatikan kondisi tubuhnya dan kondisi anaknya. Jangan sampai melakukan hal-hal yang
berat, kayak membawa barang yang berat, yang itu bisa menggugurkan si janinnya. Atau ini insya Allah yang paling penting sini, atau hendaknya si ibu saat dia hamil jangan sampai dia berbuat kemaksiatan yang ini akan berakibat pada anak itu sendiri. Jadi ingat, ini poin yang keempat ya, ibu saat hamil perhatikan kondisi dirimu dan kondisi anakmu, janinmu. Yang paling penting di sini apa? Jangan sampai ibu berbuat kemaksiatan, kayak ibu merokok, ngerasani wong, ngerumpi, apalagi nonton apa di HP yang tidak ngena, nyanyian. Itu maksiat yang dilakukan oleh sang ibu otomatis memiliki apa? Pengaruh dampak kepada itu si anak. Bahkan saya pernah ngobrol sama spesialis anak, itu sudah ada penelitian ya. Beliau mendatangkan sebuah penelitian bahwasanya diperdengarkan bacaan Al-Quran saat dia hamil atau ibunya yang hamil itu sering membaca Al-Quran, itu katanya memiliki dampak baik kepada anak. Anak bisa cerdas, anak bisa bahkan ada penelitian lagi, itu bisa mempercepat dia bisa menghafal Al-Quran. Itu tidak dalil tapi sebuah penelitian, ya bisa dicoba. Artinya berpengaruh atau nggak berpengaruh itu kan ketaatan kepada Allah, dan kita yakin semua ketaatan yang dilakukan oleh sang ibu pasti punya dampak baik untuk dirinya dan dampak ke anak-anaknya. Itu jelas ya. Terus poin yang ketiga, dalam babur radha, menyusui. Menyusui ini barakallahu fik punya pengaruh besar terhadap itu anak. Oleh karenanya radha itu, persusuan itu dianjurkan sekali dari ibunya, dan harus dari apa? Dari susu, dari ASI ibunya. Di antara sisi bagusnya adalah menguatkan robito, ikatan antara ibu dengan anak, antara ibu dengan anak. Itu luar biasa loh, luar biasa ikatan antara ibu dengan anak. Dengan radha'ah itu akan menguatkan antara ibu dengan anak. Dari sisi sang anak itu ketika haus selalu butuh kepada ibunya, dan di sini kan tumbuh kasih sayang. Setelah butuh ibunya, dinenenin, didekap, itu kan muncul rasa sayang, atifiyah terhadap keduanya. Nah, dengan itu akan memunculkan
al-hubbu, rasa cinta, bainahuma, antara keduanya. Sekarang itu coba lihat dengan HP ya, karena dulu sebelum ada HP, anak menangis didekap sama ibunya, bahkan dikasih neneknya, sudah diam. Sekarang masih nangis selama belum dapat HP. Jadi HP ini sekarang kelasnya di atas ibunya sekarang. Kelasnya di atas ibunya. Jadi bisa kita katakan kamu itu anaknya HP. Ya, karena kesalahan ibu lebih banyak berkumpul dengan HP ketimbang ibunya. Lebih bisa memenuhi kebutuhan anaknya HP ketimbang ibunya, sehingga yang diminta itu adalah HP bukan ibunya. Sekarang anak itu ditinggal oleh ibunya, nggak nangis selama ada HP. Jadi kan HP ini sudah menempati posisi ibunya. Ibu kemana-mana pergi aja, yang penting kasih saya HP dengan internet, tapi ya dengan internetnya itu sudah aman. Taib. Terusnya dalam kitab Hasyiah Raud Ibnu Qasim menjelaskan ar-radha, susuan itu atharun alal murtadi'i, memiliki pengaruh kepada orang yang menyusu. Pengaruh apa? Fittibai, dalam tabiat, dalam berakhlak. Itu penjelasan Syekh Ibnul Qasim dalam kitab Hasyiatir Raudhi. Hasyiatir Raudhi itu memberikan penjelasan bahwasanya radha'ah, susu ASI itu ya, yang diminum oleh si anak itu bisa memberikan pengaruh kepada tabiatnya dan memberikan pengaruh juga dalam sisi cerdas dan kebodohannya. Jadi kalau anak itu disusuin oleh orang yang bodoh, ya secara teori ya, maka anak itu ya akan bodoh kayak yang menyusui, kayak ibu ya. Bahkan ada penelitian lagi, kecerdasan anak itu 70% ngikut ibunya ya, 30% itu dari ayahnya. Jadi kalau ayah bapak ibu bodoh, ya kira-kira anak roto-roto ya akan bodoh kayak ibu Kalau ibu gak punya akhlak, budi pekerti yang baik, ya anak akan kayak ibunya. Dan teori ini, kita baca teori ini, dan jenengan bisa perhatikan realita di lingkungan Anda, tepat sekali. Jadi sebenarnya karakter anak, budi pekertinya anak itu dari kecil sudah terbentuk dari sang ibu, dari ketika dia menyusui. Makanya cari ibu, di awal pembahasan kita, cari sing gena, sing apik. Bibit iku sing apik. Aja mek atur ayu wae ya. Ndelek ayu wae pek lapo ya. Kamu akan dapatkan dari istri yang cantik itu apa? Ya kan? Anda berpikir tidak hanya kepuasan nafsu, tapi Anda berpikir akan menjadikan rijal. Apa rijal itu? Anak ya, generasi. Nah, generasi ini hancur koyo ibu lah, kacau ya.
Al-Imam Ibnu Qudamah rahmatullah alaih juga dalam kitab Mughni mengatakan apa? Juz 11 halaman 346 kata beliau, fa innahu yuqal, ada komentar, ada pernyataan, innar radha'a yughayyirut tibaa, persusuan itu bisa merubah tabiat, bisa merubah tabiat, bisa merubah akhlak. Makanya ibu-ibu, ini tugas penting dari kamu, ya kan, biar generasi-generasi ini menjadi baik, cerdas, adalah kembali ke dirimu. Kalau kamu masih ogah-ogahan, masih saenake dhewe, masih sesuai dengan apa, dengan keinginan kamu, ya kan, mau jadi apa anak-anak kamu itu? Rubahlah diri kamu dulu sebelum anakmu. Kalau kamu masih ogah-ogahan kayak gitu, bagaimana bisa merubah cabang? Anak itu kan cabang, Pak. Ibu kan asal. Asalnya orang iso dibenahi, bagaimana cabangnya? Asal dulu benahi dengan baik, maka insya Allah akan gampang merubah si cabang itu. Oleh karenanya Nabi Yuna alaihi salatu wassalam ketika ditinggal mati wafat ibunya, itu kan gak semua orang bisa menyusui siapa? Nabi alaihi salatu wassalam. Benar-benar dipilihkan. Kenapa kok memilih wanita yang ada di Badui? Ya kan? Karena di Badui itu masih di atas fitrah, masih bagus budi pekertinya, akhlaknya. Kenapa nggak semua orang? Dan Halimatus Sa'diyah itu bukan orang terhormat, Pak. Nggak mencari orang terhormatnya, bukan. Tapi yang dipilihkan, yang menyusui Nabi adalah orang-orang yang memiliki budi pekerti yang luhur. Secara tersirat menunjukkan apa? Ya, susu itu, ASI itu benar-benar bisa memberikan takdir pengaruh terhadap anak, baik sisi kecerdasannya dan sisi budi pekerti dan akhlaknya. Nah, maka dari sini amat tidak dianjurkan anak itu disusui oleh dengan susu kambing atau susu apa? Sapi. Peda diopo? Akhlaknya kayak sapi ya. Pasti berpengaruh, pasti berpengaruh. Kalau bisa jangan disusui lewat itu. Dari zaman dulu itu kalau memang tidak bisa menyusu sama ibunya, itu cari orang, bukan susu kambing atau yang lain yang menjadi pengganti. Nggak bisa menjadi pengganti, Pak. Nggak bisa menjadi pengganti. Karena bagaimanapun tetap karakter itu terbentuk dari ASI itu sendiri, dari susu itu sendiri. Ya, wataknya, kerasnya, kelembutannya, ngeyelnya, itu pasti punya pengaruh. Gak mungkin tidak. Gak mungkin tidak. Ya, banyak-banyak berdoa aja ya. Yang susunya dari kambing ya, dari sapi, moga-moga gak jadi sapi ya. Atau maksudnya akhlaknya itu sapi gitu ya. Ya, insya Allah. Kemudian seterusnya poin yang ketujuh, ini juga dalam rangka pendidikan, Pak. Ini guru ngono anake wis ada cara-cara biar baik dipersiapkan. Yang ketiga, yang ketujuh adalah teknik, mentakniknya. Apa teknik itu?
ketika bayi itu baru lahir, dia apa itu? Dikasih kurma. Maksudnya dikasih kurma? Dilangsung ngono wae. Dikunyah ya, dikunyah kurmai dengan lembut, dikunyah orang Pak, orang kok dikunyah kalau blender enggak. Dikunyah orang ya, dikunyah oleh orang yang soleh, kemudian dengan lembut baru diberikan di mulut si anak kecil itu. Nah, teknik ini ternyata sabit tetap dari perbuatan Nabi, dan itu juga ternyata perbuatan para sahabat-sahabat Nabi. Di antaranya kisah Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, saat beliau punya anak, lalu fasammahu Ibrahim, lalu beliau menamainya Ibrahim. Lihat, fahannakahu bitamrotin wadalahu bil barokah. Lihat ini, setelah dia menamainya Ibrahim, lalu Abu Musa al-Asy'ari itu apa? Mengunyah kurma. Itu dikunyah sendiri. Kemudian dia mendoakan keberkahan untuk si anak. Baru setelah itu apa? Diberikan di mulutnya si anak. Diberikan keliru ya. Abu Musa al-Asy'ari ini punya anak. Setelah itu dibawa ke Nabi. Ya, itu kebiasaannya Pak, mereka itu kalau punya anak dibawa ke Nabi. Setelah dibawa kepada Nabi, Nabi menamainya Ibrahim. Lalu Nabi ini bukan Abu Musa, Nabi. Lalu Nabi mentahniknya, mengunyah kurma, dikunyah sampai lembut. Lalu Nabi memberikannya kemana? Ke anaknya Abu Musa yang namanya Ibrahim. Lalu Nabi mendoakan keberkahan terhadapnya. Maka di sini kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, disyariatkan dan disunahkan mentahnik kepada anak yang baru lahiran. Yang kedua, hendaknya yang mengunyah itu orang-orang soleh, orang-orang soleh. Ya, bisa jadi dengan doanya orang soleh tadi. Ini kan Nabi mendoakan kan, dengan doanya orang soleh tadi, anak itu bisa menjadi dapat berkah, dapat kebaikan, dan dapat kesuksesan dunia dan di akhirat. Sebab ada dua, mencontoh Nabi itu termasuk keberkahan. Yang kedua, doanya orang soleh, doanya orang soleh. Bisa dipahami gak itu? Walaupun ono gudale ya, tapi jenenge wong soleh itu ya tetep wong soleh lah kan gitu kan. Nah kalau yang mentah niku wong fasik, selalu maksiat kepada Allah, ya ini malah bahaya ini, bahaya. Kemudian selanjutnya bisa dipahami insyaallah ya, tahu teknik ya. Tapi apakah bisa menempati posisi kurma selainnya? Contoh kurmanya ora ono, ya nggak ada kurma gitu kan, bisa nggak diganti dengan madu atau sesuatu yang manis? Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala dalam kitab Fathul Bari juz 9 halaman 728 itu menjelaskan, wa'aulahu tamru, yang lebih afdol itu kurma. Wa ilam yatayassar, kalau tidak memungkinkan pakai kurma, farutop, pakai rutop. Wa illa, jika tidak ada rutop,
fasyai'un hulwun, sesuatu yang manis. Fa asalun nahli aula min ghairi, pakai madu tapi madunya dari apa? Dari nahal, dari apa nahal itu? Tawon, ya kan? Bukan madu dari gula, ya kan? Madu dari tawon itu lebih bagus ketimbang yang lainnya. Jadi pertama yang ada dalilnya adalah kurma, Pak, bukan rutop ya. Yang ada dalilnya itu pakai kurma. Tapi kata Ibnu Hajar, kalau tidak ada kurma pakai apa? Pakai rutop ya. Kalau nggak ada rutop pakai apa? Sesuatu yang manis. Nah, sesuatu yang manis itu yang paling bagus pakai apa? Madu dari kumbang, madu dari tawon, ojo madu dari gula. Itu bagusnya. Ada yang mengatakan begini, apa sih harusnya, kenapa kok dengan kurma gitu kan? Kenapa Nabi mentahniknya itu dengan kurma, kok nggak dengan rutop? Padahal lebih mahal rutop daripada kurma gitu kan? Ada yang komentar di antara para ulama itu. Karena kurma itu adalah pernah diserupakan oleh Nabi dengan keimanan. Nah, berarti ketika kita mentahnik dengan kurma itu ada tafaul, ada harapan. Anakku nanti ini biar imani kuat. Podo karo kurma, podo karo kurma. Nah, podo karo pohon kurma. Pohon kurma itu kan pohon yang diserupakan dengan keimanan, kan kokoh. Asluha thabitun, pohon apa namanya, akarnya itu kuat di bumi, wa far'uha, dan cabangnya itu mendulang ke langit, kuat banget itu. Nah, di antara komentarnya para ulama itu dengan tahnik dengan kurma itu apa? Ada tafaul, ada harapan ya akan kuat anakku itu sebagaimana pohon kurma dan buah kurma itu sendiri. Bisa dipahami nggak itu? Makanya pakai kurma. Jadi dipersiapkan ya, dipersiapkan. Bisa dilihat dalam kitab Tuhfatul Maulud karya Ibnu Qayyim rahmatullah alaih, dan juga bisa dilihat dari kitab Ahkamul Maulud fi Sunnatil Mutahharah karya Syekh Salim Rashid Muhammad Khalifah. Taib. Nah, setelah itu poin selanjutnya adalah akikah. Akikah. Dan akikah itu juga ada hubungannya dengan pendidikan anak. Dari sisi apa? Akikah itu ada kaitan dengan pendidikan anak dari mana? Ini kan pertanyaan penting. Apa hubungannya? Tadi kan kalau tahnik ada nggak hubungannya dengan anak? Ada. Apa tadi? Doa. Yang kedua dengan kurma. Kurma itu kan ada harapan, keimanan yang nancap kepada si anak. Yang kedua kan keberkahan. Doa itu penting dalam pendidikan anak loh. Nah, makanya masih ada kaitan dengan pendidikan anak. Sekarang akikah. Akikah itu penting banget dengan pendidikan anak. Dari sisi mana? Perhatikan ucapan Nabi alaihi salatu wassalam, kullu ghulamin murtahanun bi aqiqatihi. Setiap anak itu tergadekan dengan akikohnya. Paham bahasa tergadekan, Pak? Padha karo jenengan utang wong 10 juta. Terus nggadekno mobil. Nah, mobil itu asalnya milik jenengan. Tapi jenengan nggak bisa memanfaatkan mobil itu karena lagi di masa gadai. Dan mobil itu nggak akan bisa jenengan ambil sampai jenengan
tebus. Nah, padha karo anak. Anak ini anake jenengan. Paham nggih? Anake jenengan. Anda nggak bisa menggunakan, mendidik, mentarbiyah, ngapa-ngapakno ya ora iso. Karena dia lagi masa tergadekan. Dan itu bisa ditebus aman manakala jenengan bayar apa? Akikohnya. Kalau laki-laki berapa? 2, kalau perempuan 1. Mengono tok, ya kan? Biar bebas dari tergadenya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apa maksud tergadekan itu apa? Apa maksud anak itu tergadekan itu maksudnya kayak piye? Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Tuhfatul Maulud halaman 49 beliau mengatakan begini, fakanatil aqiqatu fidaan wa takhallusan lahu min habsi syaitani lahu wa sijnihi. Adalah aqiqah itu penebus dan pembebas anak dari penjaranya setan dan ditahannya setan. Jadi anak itu dipenjara oleh setan, anak itu ditahan oleh setan. Jadi ketika lahir, setan itu sudah memenjara anak itu, bayangkan. Jadi ketika lahir dari ibunya, itu sudah setan ikut campur di dalam anak kita itu. Langsung dipenjara oleh setan secara maknawi, Pak. Fisik kita yang megang. Secara indera, secara kasat mata kita, anak itu kita yang megang, kan gitu kan ya. Kita yang bersama kita setiap hari. Tapi secara maknawianya setan itu yang menahan dia dan memenjarakan dia. Nah, apa tadi? Akikoh itu penebus dari itu, penyelamat, pembebas dari penjarai setan. Bisa dipahami nggak? Nah, dari sini Anda bisa perhatikan, Pak. Anda bisa perhatikan ada seorang anak, taruhlah dia di tempat musuh kita. Syaitan kan musuh kita, Pak. Kira-kira jenengan punya bayangan piye? Anakmu itu piye sekarang? Wong dia di kawasan musuhmu. Anda itu musuhnya setan, Pak. Kita ini kan musuhnya setan. Terus mata ini kita bunuh kita gak iso, Pak. Ada anak kita, wes cocok iki. Tentunya setan itu ambisi banget untuk apa? Untuk mencelakai. Walaupun secara fisik mungkin enggak menusuk walau membunuh anak. Paling tidak karakter dan agama anakmu itu akan hancur dicobak-cabik oleh syaitan. Nah, inilah pendidikan anak, Pak, di sini. Jadi pendidikan anakmu, agamai anakmu, akhlake anakmu, wis sengatur yang remote itu sapa? Setan, diremot sama setan. Makanya lihat saja anak yang tidak diakikoi itu berpotensi ngelawan wong tua. Nah, wong remote sing remote ku setan, bantah wong tuane, apa saldi wong tuane, wis. Ini secara makna yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Nah, Imam Khattabi dalam kitab Ma'alimus Sunan, sebagaimana juga dalam kitab Aunul Ma'bud, menjelaskan anak itu tergadekan
itu ulama berbeda pendapat, kata beliau, berbeda pendapat. Dan yang paling bagus dari sekian pendapat ulama tadi adalah pernyataan Imam Ahmad. Apa kata Imam Ahmad? Yang dimaksudkan tergadekan itu tidak bisa ngasih syafaat ke orang tuanya. Nah, ini makna kedua, nggak bisa ngasih syafaat ke orang tuanya. Kenapa? Karena tergadekan, nggak bisa memberi syafaat. Anakmu akan bisa ngasih syafaat kamu manakala kamu sebagai orang tua apa? Mengakikoinya. Kalau ora iso ngakikoi, berarti Anda akan terputus dari pertolongan anakmu besok pada hari kiamat. Nah, apa maksudnya? Jadi gini, manakala anak itu mati, kan ada sebuah hadis itu, anak kalau sebelum balik itu mati akan bisa menolong apa? Kepada kedua orang tuanya. Nah, anak itu mau ora diakikoi sampai mati kok ora diakikoi, ya ora iso menolong, ora iso ngasih syafaat kepada kedua orang tuanya besok di hari kiamat. Makanya diusahakan kita kalau ya anak, kalau kita sudah mau punya anak ya mangane diirit gitu kan. Seperti suatu kue wedus. Ya kalau Allah takdirkan mati sebelum balik kan iso ngasih syafaat kan ke kita kan. Karena sudah lepas dari penggadeannya sehingga bisa membantu kita besok pada hari kiamat. Nah, kalau kita nggak iso nggak iso mengakikoi, berarti nggak iso ngei syafaat ke kita. Kesimpulan berarti apa? Ya akikoh piye bagaimanapun keadaannya, ya ada potensi lah untuk perbaikan dalam pendidikan anak. Makanya tidaklah anak itu diakikoi, tidaklah anak itu ditahnik, tidaklah anak itu disuruh mencari ibu yang baik, mencari tempat yang baik. Itu semua pasti punya pengaruh dalam pendidikan anak-anak kita. Jadi maksud kami itu jangan toh berharap aku pingin anakku baik, berharap anak itu soleh-solihah, sedangkan kamu sendiri tidak melakukan asbab-asbabnya. Musabab itu akan ada kalau ada sebabnya. Musabab itu apa? Menjadi anak itu soleh-solihah harus diawali dengan sebab. Nah, Anda meneng, wah ngaji yo gak ngaji, ora ngene teko ndelek mangan turu pe piye anakmu pe jadi soleh-soleh teko ndi, dari mana? Jangan bermimpi jadi orang kaya sedangkan Anda mek tora turu ora iso. Sugih tanpa ada sebab, sugih tanpa sebab ora bakal iso. Sama aja pingin punya anak soleh-solihah tanpa ada sebab, ora iso. Bisa dipahami insyaallah. Taib. Terusnya yang ke-8, ngasih nama yang baik. Ngasih nama yang baik. Nama yang baik itu juga itu ada potensi untuk pendidikan anak. Nama yang baik itu juga ada potensi apa? Dalam pendidikan anak. Wong Jawa lho, Pak. Nggawe jeneng kaya Heru. Apa Heru artine? Superhero ngono ya. Ada anak jenenge Jahanam. Ada anak jenenge Khutoma. Ono wong jenenge Khutoma iku ono. Lho neraka Khutoma dijenengno anak terus piye? Terus anak jenenge wong kafir. Lah nanti kelakuannya kayak wong kafir piye gitu kan? Nama itu Pak, itu adalah tafaul, harapan orang tua semisal nama yang dia namai. Dan itu tetap
berkaitan dengan apa? Dengan pendidikan anak no. Wong itu juga mengandung doa. Saiki jenengan kira-kira ketika duwe anak, terus jenengan lah pasti nyari nama toh. Dua kemungkinan pada orang tua itu, Pak. Pertama, bisa jadi harapannya seperti makna yang terkandung di lafaz itu, atau orang ono artine tapi karena sosoknya, sosok dia, kepribadiannya dia itu yang jenengan berharap kayak gitu, ya kan? Contoh jenengan jenenge Umar kan gono artine Pak, enggak? Tapi kan jenengan kan apa? Pengen berharap kayak sosok Umar bin Khattab kan gitu, maka dijenengi Umar. Kayak jenenge Abu Bakar kan, itu kan pengen nih anakmu itu kayak Abu Bakar gitu loh. Ono wong jenenge kayak artis, saya yakin Pak wong tuane iku mau pengen anaknya kayak artis sehingga dikasih namanya dia kan gitu. Dia tinggal wong tuane iku apik apa elek ngono ae. Kalau elek yo nama-nama sing elek yang di apa, sosok orang yang jelek yang menurut dia agung tapi jelek sebenarnya diberikan ke anaknya semis harapannya koyok dheweke kan ngono. Nah, itu nama. Makanya nama juga memiliki pengaruh dalam pendidikan anak. Supaya anak kita itu baik dan memiliki etika dan akhlak yang baik. Anak kita supaya menjadi anak soleh dan solihah, di antara teorinya adalah apa? Kasih nama yang baik. Ini berdasarkan sebuah hadis. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum. Besok pada hari kiamat itu kalian itu akan dipanggil dengan menggunakan namamu dan nama bapakmu. Besok kita itu dipanggil Pak pada hari kiamat, dipanggil oleh Allah pada hari kiamat dengan menggunakan nama kita dan nama bapak kita. Oleh karenanya faksinu asma'akum, perbaiki namamu, deleo nama senggena, deleo nama yang baik. Rasul alaihi salatu wassalam itu memerintahkan kepada kita untuk mencari nama yang baik. Namai anakmu dengan nama yang baik, atau rubah namamu dengan nama yang baik. Itu loh. Wes, Heru diganti Heru itu ya. Ganti apa Heru? Namanya apa jenengan? Agus. Apa artinya Agus? Agustus ya. Walah Agustus kok lapo iki jenengno sampeyan. Ora ono harapan blas dari kata Agustus. Sampeyan apa, Pak? Wisnu. Oh? Sutrisno. Apa artinya Sutrisno itu? Oh ngono to, Tresno. Oh ya wis lah, Sutrisno ngono ya. Cinta karo sapa? Itu ya, khair insyaallah. Nah, oleh karenanya Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan, kanan nabiyyu yughayyirul ismal qabiha. Nabi ketika mendengar nama yang tidak baik itu dirubah. Kebiasaan ini Aisyah cerita nih, Aisyah bercerita kebiasaan Nabi kalau mendengar nama yang tidak baik itu dirubah. Agus, gantiin namamu. Aku melok Nabi loh ya. Ya, Agus ya, orang ono arti ini, orang ono ya wes rubahan namamu iku ya, ganti sing genah ngono lho ya. Gak mesti bancaan Pak, orang mesti bancaan. Ya.
Taib. Kata Ibnu Qayyim, ini Pak, kata Ibnu Qayyim Pak. Kata Ibnu Qayyim ini dalam kitab Tuhfatul Maulud, kata beliau, faqalla antara isman qabihan illa wa huwa ala musamman qabihin. Sedikit banget, artinya minimal Anda melihat nama yang bagus, nama yang jelek. Minimal ketika Anda melihat nama yang tidak bagus, pasti nama itu seperti orangnya, Pak. Paham ya? Minimal ketika Anda melihat atau mendengar nama yang tidak bagus, pasti Anda berpikir wong iku padha karo nama itu. Paham ya? Kamakil, sebagaimana pepatah Arab mengatakan, wa qallama absarat ainaka dzalaqabin illa wa ma'nahu in fakkarat fil qabi. Minimal ketika kedua mata kamu itu melihat kepada orang yang memiliki gelar, kecuali Anda akan berpikir, oh gelari ngono berarti wonge koyok ngono. Paham ya? Sekarang Anda digelari gelar penjilat, pasti aku mikir penjilat berarti ya wes pengele kan, karena ada lakop yang, lakop apa aja, lakop baik, lakop jelek, pasti Anda akan berpikir lakop jelek itu berarti piye? Penjilat berarti, nah gitu pas jangan lihat wong iku penjina, penjina berarti kan jenengan sudah punya pikiran, anakku ojo parek-parek wong iku, kok dizinai kok, ya enggak? Seorang dilakopi perampok, ya enggak? Pasti Anda akan berpikir bahwasanya apa itu? Mana yang jelek. Kalau Anda paham tadi, sama aja kasusnya. Ketika engkau mendengar nama yang tidak baik, maka berarti Anda akan berpikir jangan-jangan orangnya podo karo jenengi. Udah ngobora Pak? Udah ngobora ya? Saiki coba ono enggak artis sing elek Pak? Khutoma ngono kan? Neraka khutoma. Mau nak kawin sama Mbak Khutoma? Enggak. Jangan-jangan wonge koyok jenengi, wongnya kok jenengi, membakar terus ya kan, membakar terus kan, wah kagel mau, kan begitu Pak, kita berpikir kepada wongnya podo karo jenengi, gitu Pak, wongnya itu podo karo jenenge, udah gak ya? Contoh Pak, ono wong jenenge cerewet, taruhlah di, ono jenenge cerewet, wong wedok jenenge cerewet Pak. Terus data masuk ke inti cerewet, jeneng kok cerewet, caca, jangan-jangan wonge koyok wonge koyok jenenge, wonge cerewet ya Mas, gak, mendingan cari yang aman aja deh. Beda kalau mutmainnah lah, wong wedok sing tenang, ya mesti kan logikanya kan, wong itu kan belum mesti podo karo apa namai kan ngono to Pak. Tapi setidaknya ini kan minimal Pak, pikiran kita itu pasti akan mengarah ke arah sana gitu loh, mengarah ke arah sana. Makanya yo jenengono sing apik lah anakmu iku, yo itu pasti memiliki pengaruh pada pendidikan anak, akhlaknya anak. Kan itu juga doa, nama itu doa. Dengan Anda menamai ini berharap anakmu itu podo karo orang yang kamu namai atau sifatnya podo karo artine, itu kan harapan dan doa. Paham apa lagi? Taib 8 wis sudah tuh melakukan semuanya ya, insya Allah ya. Bojo wis oke, api tempat wis oke, terus mana jeneng ya wis oke, apa mana? Akikoh ya wis oke, tahnik ya oke. Ojo lho kok sik ngene wae anakku, sik nggo sik to, kita baru 8, ini masih ada cara ini.
Kosik sampai selesai gitu kan. Nah, sampai selesai kok anakmu ngono wae ya wis takdire iku ya. Wis takdir, ujian bagi kamu, ujian bagi kamu. Kan yang penting kan kita sudah menjalankan sebab itu, Pak. Ya wong nandur padha karo nandur lombok. Bibite wis apik, tempate ya wapi, wis kabeh wis apik. Ternyata kok sek mati kan Pak Piyo. Takdire kan. Berarti kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting kita harus menjalankan sebab dulu, musababnya tunggu nanti dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ke-9, Pak. Ad-doa lahu wa ta'widhuhu. Selalu mendoakan kepada anak dan meminta perlindungan kepada Allah untuk si anak. Ini penting. Ini mungkin jarang kita ini doain, mungkin doa iya mungkin ya, tapi meminta perlindungan kepada Allah untuk si anak dari godaan setan terkutuk. Ini kadang kita jarang. Ya, meminta perlindungan kepada Allah untuk si anak dari godaan-godaan setan terkutuk, dari watak-watak yang tidak baik. Ini butuh banget, ini butuh banget dari kedua orang tua itu sendiri. Baik. Kenapa begitu? Perhatikan, apapun usaha yang kita lakukan Pak untuk perbaikan anak, apapun usaha, jenengan sudah menghabiskan uang, menghabiskan waktu dalam itu semuanya, tetap Anda butuh Allah. Kalau Allah tidak membantu Anda di dalam perbaikan anakmu, ya ora bakal iso apik. Walaupun Anda sudah badal tama badal tah, kau sudah mencurahkan semua apa yang kamu miliki, tapi nggak bisa berdiri sendiri, nggak bisa Pak. Tetap kita butuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, disitulah letaknya apa? Kita butuh berdoa, kita butuh minta perlindungan. Makanya kata si penyair, idza lam yakun aunun minallahi lil fata fa aktsir ma yajni alaihi ijtihaduhu. Apabila tidak ada pertolongan dari Allah untuk seorang pemuda, maka tidak akan ada hasil dari usaha kita. Tidak akan ada hasil, Pak. Makanya hasil diiringi dengan sebab, na'am. Tapi nggak sekedar hasil itu tergantung dengan sebab satu-satunya, tidak. Tetap kita butuh Allah. Disitulah kita banyak berdoa untuk anak kita. Saya sebutkan poin ini Pak di sebuah kitab yang saya tulis, cara menangani anak yang nakal. Saya contohkan beberapa contoh. Ada kasus seorang tabiin Pak. Dia itu dari Ujma, bukan orang Arab tapi non Arab. Waktu itu dia belajar di kampungnya Al-Fatihah. Kuwabe semuanya itu dia bisa membaca Fatihah dengan benar Pak, kecuali dia. Dia itu moco Fatihah wae wis akeh sing keliru, Pak. Dan susah bagi dia untuk mengucapkan Arab. Karena dia lidah-lidahe wong non Arab, kan susah. Sang guru menanyakan, alaka walidatun, apakah ente punya orang tua? Punya. Pergilah ke orang tua kamu dulu,
dan minta doa kepada orang tua kamu. Itu caranya. Maka dia pun pergi ke orang tuanya dan meminta doa kepadanya. Tak lama kemudian Pak, dia pintar bahasa Arab, bahkan menjadi syekh dan ulama berkat doa kedua orang tuanya. Jadi kita jangan putus asa, karena Allah itu maha mampu dalam segalanya. Allah bisa merubah yang dia adalah berakhlak jelek menjadi akhlak yang baik. Bodoh juga bisa dirubah oleh Allah jadi pintar kan. Maka jangan putus asa dengan Allahnya. Kata Rasulullah Pak, salah sudah awatin mustajabatun la syakka fihin. 3 doa yang pasti mustajab dan gak mungkin tidak. Dari 3 mustajab itu siapa? Dakwatul walid, doa kedua orang tua. Imam Bukhari itu Pak, ulida, dilahirkan dalam keadaan buta. Imam Bukhari Pak, Imam Bukhari itu dilahirkan dalam keadaan buta. Yang dilakukan oleh ibunya Imam Bukhari? Berdoa terus ke Allah, doa. Dan doa bukan sekali 2 kali lalu selesai, tidak, terus berdoa Pak, sampai akhirnya Imam Bukhari bisa melihat berkat doanya orang tua. Jadi kita itu masalahnya begini Pak, wis ndonga kok, ndonga sekali 2 kali doang, setahun wis ndonga kok. Jangan sampai kita putus asa dalam berdoa. Pasti Pak ada masa selesainya. Anak-anak kita nakal itu pasti ada masa selesainya Pak. Dan yang bisa menyelesaikan itu Allah. Sudah, nggak selesai 2 tahun, 3 tahun. Nggak selesai 3 tahun, bisa 10 tahun. Nggak selesai 10 tahun, 20 tahun. Semasa masih ada nyawamu, doakan anakmu dengan kebaikan. Jangan putus asa. Nah ini yang harus pahami. Baik. Cukup insya Allah ya. Alhamdulillah kita selesai 9. Besok lagi insya Allah di angka 10. Besok mulai cara yang ke-10 insya Allah. Ada pertanyaan nih Pak? Akikah? Oke. Nggak apa-apa. Hukum asal akikoh itu adalah haknya anak dari orang tua. Paham ya? Haknya anak dari orang tua. Itu kewajibane wong tua kepada anak. Tapi ketika orang tua itu nggak mampu dan dia mampu, nggak apa-apa, boleh mengakikoi dirinya. Makanya kullu gulamin, setiap anak tergadekan dengan akikonya. Itu kan bukan biakikotil walidain, dengan orang tuanya mengakoi, nggak ada kata-kata itu, dengan akikonya. Berarti kan umum, yang penting diakikoi. Siapapun yang mengakikoinya selesai sudah. Nggak mesti dari kedua orang tua. Dari sini paham? Hadis yang Nabi mengakikoi dirinya ketika umur 40 tahun, dan hadis ini diperselisihkan oleh para ulama, dan kami condong itu aman, sah. Nabi mengakikoi dirinya sendiri, berarti kan gak ada masalah. Nah, tinggal permasalahan kapan kita mengakikoi itu, kapan. Di sini perbedaan, ada 2 pendapat di antara para ulama. Ada mengatakan akikoh itu terbatas di 7 hari. Kalau sudah 7 hari berarti ya wis lewat. Terus piye? Ya akikoh kamu itu terbatas di 7 hari gitu kan. Kalau 7 hari berarti wis bebas. Pendapat yang pertama bebas.
Boleh enak Pak, bebas Pak ya. Jadi akikah ku mek nyawa jiwa kita ini, diri kita ini tergadaikan mek masa 7 hari tok. Setelah 7 hari diakikoi atau nggak diakikoi bebas lewat. Yo enak tenan Pak ya. Ya, pendapat yang kedua tidak. Karena lafadz hadis kullu ghulamin murtaqi itu umum. Selama belum ada akikah, baik 7 hari, 100 hari, 200 hari tetap tergadaikan. Tentu pendapat yang paling kuat. Adapun yu'akul ghulamu yauma sabihi, anak itu diakikoi di hari ketujuhnya, itu bukan pembatasan, tapi menyebutkan bab afdoliyanya. Memang afdoli diakikoi di hari ketujuh, itu mengafdoli gitu kan, afdoli. Tapi bagi yang tidak punya kemampuan di hari ketujuh, berarti kapan aja boleh selama dia punya kemampuan. Adapun hadis yang menyatakan kalau nggak mampu 7 hari 14 hari, kalau nggak mampu 21 hari, ini hadisnya lemah, dilemahkan oleh Syekh Albani dan juga oleh beberapa ulama yang lain. Jadi nggak bisa dijadikan acuan untuk itu. Berarti jenengan mau umur 40 tahun, 50 tahun, 70 tahun, 100 tahun, terus ada rezeki mengakikoi diri kamu, nggak apa-apa, diakikoi saja biar bebas tanggungan itu. Walaupun itu hanya apa? Dari orang tua kita. Kan boleh anak membantu kedua orang tuanya dengan mengakikoi dirinya. Paham toh? Paham? Baik, sampai di sini insyaallah. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.